Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Parley TV dalam program Celoteh PKB, bukan partai, podcast Kedai Bakso. Nah, kita kali ini ditemani sama Mbak Lilis ya. Mbak Lilis. Kita kali ini bicara soal ini, Mbak, soal 1 tahunnya Bukoviva. Oh, sudah 1 tahun ya? Sudah 1 tahun. Karena kan beliau itu kan dilantik itu 20 Februari 2025 ya. Nah, ini udah 1 tahun kan, mau 1 tahun. Ini kan kalau bicara yang sebenarnya ini sudah 6 tahun gitu loh. Karena kan ini kan periode yang kedua gitu kan. Nah, ini kita mau ajak sobat celoteh PKB ya untuk berceloteh nih tentang 1 tahunnya Bukoviva ya. Nah, menurut Mbak Lilis ini setahunnya Bukoviva ini progresnya udah seperti apa nih? Beberapa sudah periode kedua kan ini ya. Jadi udah jalan 6 tahun. Itu progresnya ya cukup signifikan kan ya. Ada beberapa programnya beliau kan ya, yang Jawa Timur Gerbang Nusantara. Itu kan visinya pasangannya Bukoviva dengan Pak Emil kan ya. Nah, itu kan ada beberapa implementasi instrumen implementasi kebijakannya. Yaitu Nawabakti Satya. Ya, Nawabakti Satya. Jadi di situ ada 9 kan, ada 9 program kerja kan yang ada di Nawabakti Satya itu. Dan kalau kita misalnya mengulik lagi tentang Jawa Timur Gerbang Nusantara itu kan secara, kalau saya melihat gitu kan ya, dan saya juga baca beberapa paparannya, itu seperti konektivitas kan ya, konektivitas antara barat dengan timur gitu, yang di startnya di Jawa Timur. Nah, itu kan semacam itu memudahkan akses untuk transportasi, untuk kegiatan ekonomi, kemudian distribusi dan lain sebagainya. Jadi memang Bukoviva ini benar-benar memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Jawa Timur. Misalnya ada bandara, ada armada bis, kemudian ada pelabuhan-pelabuhan. Nah, di situ jadi dimaksimalkan untuk akses perputaran ekonomi di situ. Nah, ini ada beberapa yang saya sekilas baca, ada 9 kan ya dari instrumen dari gerbang ini tadi. Gerbang Jatim, Gerbang Nusantara itu yaitu melalui Nawa Satya Bakti itu ada 9 proker kan ya, kurang lebih seperti program itu prioritas. Ya, RPJM apa ya. Nah, itu kan yang signifikan adalah akses untuk ekonomi, transportasi, kan ada Transjatim itu ya. Transjatim, betul. Ya, kemudian semakin banyak potensi-potensi pelabuhan yang dibuka ya kan. Kalau dulu kan ada Pelindo kan cuma di Perak. Nah, sekarang kan ada Pelindo 1, 2 gitu kan, yang ada di Teluk Lamong dan lain sebagainya. Nah, itu juga benar-benar dimanfaatkan seperti itu. Itu juga bisa terbukti Jatim kan sudah menjadi penghasil PDB terbesar kedua di Indonesia. Iya, betul. Benar kan? Kemudian dia di bawah DKI ya. Ya, di bawah DKI ya. Berarti kan cukup lumayan gitu ya, signifikan gitu. Kemudian apalagi ya, tingkat kemiskinan juga mulai turun secara bertahap. 1 digit sekarang. Oh ya, gitu ya. Bertahap lah pokoknya turun kan ya. Kemudian UMKM juga kan. UMKM, kemudian koperasi dan lain sebagainya. Itu kan UMKM, koperasi dan lain sebagainya itu kan
program-program inklusif ya, yang dimana di situ masyarakat perempuan itu kan bisa mendapatkan akses ekonomi, tidak hanya akses sih, tapi juga aktor ekonomi dalam perekonomian gitu. Iya. Kalau ini loh Mbak, kalau kita melihat Jawa Timur kan provinsi besar ya, di provinsi terbesar ya di Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk yang kalau penduduk nomor 2, cuman jumlah desanya kan jauh lebih besar. Yeah. Jumlah kabupaten kotanya jauh lebih banyak dari Jawa Barat ini. Artinya seorang pemimpin Jawa Timur tuh levelnya udah memang levelnya mewakili nasional gitu mewakili nasional. Mungkin kalau dia tuh kalau dibandingin sebuah negara ini udah seperti sebuah negara gitu kan. Kalau dilihat dari ininya kan, dari berbagai faktor-faktor itu kan, jumlah penduduk, luas wilayah, ya kan. Nah, artinya ini kan butuh ini kan leadership yang kuat ya. Terus kan juga hari ini juga Jawa Timur kan kita melihat jadi penopang ini program nasional ya, kayak sekolah rakyat, terus koperasi merah putih, terus sama makan bergizi gratis ya kan. Nah kalau jenengan melihatnya nih perannya Jawa Timur dalam menopang program prioritasnya Presiden Prabowo seperti apa nih? Cukup signifikan ya, karena kan Jawa Timur itu provinsi yang cukup besar penduduknya, potensinya juga besar, banyak akses ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Yang terpenting itu kan banyak akses kan. Kalau banyak akses itu, nah itu memudahkan segala sesuatunya, pertukaran, distribusi, logistik dan lain sebagainya, sangat memudahkan. Dan Jawa Timur adalah provinsi yang menghubungkan antara barat, Indonesia Barat dengan timur, ya kan. Kalau di Jakarta kan kejauhan, nah Jawa Timur ini kan bisa menghubungkan antara barat dengan timur. Jadi memang strategis sekali kalau secara geopolitik kan, geopolitik Indonesia. Nah, di sini kalau kita melihat dari komoditas ekonomi ya yang dihasilkan oleh Jawa Timur kan, mulai dari pertanian, kemudian ekonomi ya kan, ekonomi yang lain gitu kan, UMKM dan sebagainya, itu cukup mendukung program dari pemerintah Presiden Prabowo kan, terutama dalam ketahanan pangan misalnya ya kan. Ketahanan pangan itu kan di Jawa Timur sangat beraneka ragam kan, hasil-hasil komoditasnya bahkan berkualitas ekspor gitu kan, begitu. Jadi misalnya kalau di mana bawang merah ya kan, produksi bawang merah kan ada di beberapa di kota di Jawa Timur, misalnya di Nganjuk, Kediri, kemudian apa lagi banyak lah ya, hasil-hasil kayak hasil pertanian gitu kan, yang bisa dimanfaatkan untuk mensukseskan ketahanan pangan. Kemudian MBG juga kan, MBG kan ada beberapa dapur-dapur kan, SPPG cukup banyak juga di Jawa Timur gitu yang bisa dimanfaatkan gitu kan, seperti itu. Iya, ini kan yang menarik gini lah Mbak, kita nih Jawa Timur tuh punya gubernur yang juga tokoh nasional gitu loh. Nah, kan orang melihat tuh seperti Jawa Timur tuh jadi magnet lain setelah Jakarta gitu kan. Nah, kita sering lihat tuh kan kalau baca di pemberitaan gitu kan, yang datang ke Gerhadi tuh levelnya udah bukan tamu lokal lagi gitu. Tapi duta besar datang ke Gerhadi gitu kan. Terus bahkan sultan-sultan dari negara bagiannya Malaysia gitu kan, banyak yang datang ke Gerhadi gitu kan. Terus kalau berkaca dari Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara kan, artinya visinya Bukovipa ini udah lompat dari kelokalan Jawa Timur gitu loh. Apakah jenengan melihat ini Bukovipa juga ini next akan juga lompat ke tingkat nasional gitu?
ya sangat berpotensi. Kan dulu ketika kalau kita ngomongin sesama kepemimpinan perempuan ya, misalnya Bu Risma gitu kan. Dulu kan Bu Risma juga sering dapat penghargaan dari luar negeri kan. Nah, Bu Khofifah ini juga pasti juga banyak ada beberapa penghargaan dari luar negeri juga kan. Dan memang ketika melalui gerbang Jawa Timur sebagai gerbang Nusantara itu tidak hanya membuka akses untuk dari barat ke timur, tapi juga bisa ke mancanegara gitu kan. Misalnya kita punya apa sih di Jawa Timur yang bisa dimanfaatkan kan, punya pelabuhan Tanjung Perak, kemudian pelabuhan Teluk Lamong dan lain sebagainya, kemudian bandara. Bandara di Jawa Timur ada beberapa kan, tidak hanya di Juanda kan. Kemudian ya itu sebagai apa namanya, seperti jalur perdagangan kalau misalnya ini memang benar-benar diseriusin untuk ditingkatkan gitu kan. Jadi kayak zaman Majapahit gitulah bisa lah kan ya. Kita kan punya setrek sejarah gitu kan. Majapahit kan dulu sampai ke mana-mana kan jalur perdagangannya kan. Bahkan banyak orang Persia, orang Cina, kemudian dari negara-negara Arab juga datang ke Jawa Timur gitu. Begitu. Nah itu loh Mbak, kalau jenengan ingat gitu kan. Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara kan tuh simbolnya itu lambangnya Majapahit ya. Jadi kan sepertinya tuh Bu Khofifah mau membangkitkan semangat itu kan, kebesaran Jawa Timur gitu. Iya, dan mungkin bisa jadi nanti Bu Khofifah jadi itu ya, apa? The next siapa itu yang armada perempuan pertama yang sampai siapa sih itu? Malahayati. Iya. Nah, itu kan siapa ya? Ratu Malahayati apa ya? Itu kan Laksamana ya itu. Itu kan dia melakukan pelayaran itu tidak hanya lingkup itu kan, tidak hanya lingkup nasional gitu, tidak hanya lingkup Asia Tenggara katakanlah, tapi sudah sampai ke Spanyol waktu itu, ke Portugal, ke Spanyol hanya untuk melawan siapa? Yang melawan Portugis. Bayangkan dia, kalau menurut yang saya terima itu informasi yang saya terima dan saya baca gitu, Laksamana Mahalayati ini dia membawa apa ya, kapal induk. Jadi kalau zaman sekarang itu seperti kapal induknya Amerika gitu. Berarti banyak gitu kan, dan itu dipimpin oleh seorang perempuan gitu kan. Nah bisa jadi Bu Khofifah nanti semangatnya seperti itulah gitu. Pada itu kan zaman kerajaan kan, seorang perempuan bisa jadi laksamana yang melakukan pelayaran ke Portugis untuk melawan penjajah gitu loh. Ekspansi ya. Ekspansi, iya. Iya. Nah ini seru nih, berceloteh sama Mbak Lilis nih, kayak kita makan bakso gitu loh. Iya. Lengkap. Ada gorengannya, ada baksonya, ada mie. Nah sama kayak kita bicara atau berceloteh tentang Bu Khofifah ya. Kalau secara politik ya, banyak juga kan yang meramal, memprediksikan beliau akan tak jadi cawapres, tak jadi, mungkin lebih rasional ke cawapres ya. Atau mungkin beliau kembali lagi kan setelah sudah 2 periode di Jawa Timur, mungkin jadi menteri atau Menko. Jadi saya ingat Bang Riza Ramli itu pernah tuh bercerita ke saya, Bu Khofifah ini jadi waktu itu kan kondisinya waktu itu beliau ini dijagokan untuk jadi cawapres waktu itu. Jadi tidak maju di periode kedua Pilgub ya. Tapi waktu itu Bang Rizal sudah meramal, ini Khofifah pasti maju Pilgub lagi. Dan dia menang. Nah setelah itu dia punya masa depan yang cerah untuk ke nasional, tingkat nasional. Kalau jenengan ngelihatnya kansnya gimana nih Mbak untuk kedepannya Bu Khofifah nih? Kalau saya melihat Bu Khofifah ini sesuatu fenomena yang luar biasa ya. Karena belum sepengetahuan saya belum ada perempuan yang maksudnya benar-benar mempunyai modal sosial yang cukup besar gitu. Khofifah ini kan dia kan pemimpin muslimat ya, muslimat NU kan. Dan ini adalah salah satu organisasi perempuan terbesar yang saat ini di Indonesia kan. Dan dia juga punya pengaruh tidak hanya untuk perempuan juga, tapi
laki-laki gitu kan. Dan dia juga cukup kuat sekali grassroots-nya di KNU-an. NU kan salah satu ormas Islam terbesar di terbesar di Indonesia. Dan kansnya memang juga cukup kuat. Dia punya modal sosial yang cukup kuat dan dia seorang perempuan unik gitu loh kan. Belum pernah ada kan wakil presiden calon wakil presiden perempuan selama Republik ini berdiri belum ada. Presiden kan perempuan sudah pernah, Bu Mega gitu kan. Iya, betul. Nah, cawapres ini yang belum, dan kita sebagai keterwakilan perempuan ya cukup menantikan kepemimpinan beliau di tingkat cawapres gitu. Nanti mungkin bisa next presiden Indonesia. Wah, nggak ada yang nggak mungkin ya? Iya, tidak ada yang nggak mungkin karena kan apa ya, di dalam kepemimpinan beliau di Jawa Timur saja melalui kayak apa tuh tadi Nawa Bakti Satya. Nawa Bakti Satya. Misalnya proker-prokernya tuh kan ada yang proker UMKM, kemudian kesehatan, kemudian apalagi yang mendukung inklusivitas gitu kan. Nah, itu saja sudah menunjukkan bahwa Bukovifa ini adalah kebijakannya sangat sensitif gender. Ya kan? Sangat sensitif gender, sangat sadar gender gitu kan, meskipun belum ke transformatif gender, tapi ini cukup signifikan gitu loh. Karena kan ya we are living in Indonesia gitu kan. Kalau menuju transformatif gender mungkin memang pekerjaan yang tidak mudah gitu kan, dan ini hanya dilakukan Bukovifa juga tidak cukup gitu kan. Tapi sejauh ini kebijakan-kebijakan beliau yang sadar gender kemudian sensitif gender itu sudah sangat menunjukkan gitu loh, bahwa perempuan Indonesia itu memang butuh keterwakilan perempuan yang benar-benar diwakili oleh perempuan gitu. Sebenarnya bisa juga sih keterwakilan perempuan atau kepentingan perempuan itu diwakili oleh kepemimpinan laki-laki. Tapi kan faktanya masih belum bisa di Indonesia gitu kan. Dan ya saat ini konteks kepemimpinan perempuan di Indonesia memang harus diwakili oleh perempuan itu sendiri, dan tidak hanya perempuan juga gitu loh, tapi juga anak-anak gitu kan. Ya itu salah satu isu yang cukup signifikan juga gitu. Iya, isu gender ya. Iya, isu gender yang penting juga. Ya kan juga Jawa Timur itu provinsi yang mengusulkan Marsina itu kan sebagai pahlawan nasional, akhirnya ditetapkan. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Oh iya. Nah, terus ini ya Mbak ya kan eranya media sosial, eranya Gen Z ya kan, yang sangat akrab kan dengan media sosial. Nah, tapi banyak yang menilai Bukovifa ini belum akrab dengan medsos gitu loh. Jadi kan ada kan kepala daerah itu yang disebut gubernur konten gitu. Nah, kalau Bukovifa ini kan kayaknya kurang menggarap medsos gitu loh. Jadi kan lihatnya ini bentuk kelemahan atau memang ini ciri khasnya dia ini sebagai pemimpin dia mungkin lebih senang, bukan pemimpin konten mungkin ya. Bukan pemimpin konten, mungkin lebih percaya dengan serangan darat gitu loh. Oh gitu. Iya sih, kalau saya melihat ya. Secara marketing politik lagi. Jadi Bukovifa ini menurut produknya, price-nya, place-nya, kemudian apalagi ya satunya itu sudah cukup bagus lah ya kemasannya gitu kan. Tinggal bagaimana strategi marketingnya, marketing politiknya, branding politiknya cukup bagus. Tinggal bagaimana strategi marketing politiknya. Jadi ada beberapa strategi marketing politik itu, ada namanya pull marketing, ada push marketing, ada pass marketing. Jadi ada 3 strategi politik, marketing politik itu. Nah, pull ini biasanya langsung kan, dia kampanye atau turun langsung bertemu dengan masyarakat, menyampaikan visi misinya, program kerjanya dan lain sebagainya. Ada yang push marketing. Jadi dia melalui media massa, media internet, konten gitu dan lain sebagainya. Ada yang pull marketing.
pas marketing. Nah, pas marketing ini biasanya melalui tokoh-tokoh, influencer kayak gitu. Ya, ya. Nah, 3 strategi marketing ini yang harus dilakukan semuanya. Kalau misalnya ingin benar-benar melakukan strategi strategi marketing politik semuanya ya, maksudnya yang benar-benar optimal, itu memang 3 proses ini harus dilakukan semuanya. Nah, mungkin nanti Bu Kofifa juga bisa memperkuatkan. Biasanya beliau pool marketing kan, ketemu langsung bersentuhan ya. Ya, nanti mungkin bisa di push sama pas marketing, dilakukan strategi seperti itu. Dilapisi ya? Iya, jadi harus melalui media sosial, media lain, dan juga harus ada pakai tokoh agama, influencer kayak gitu untuk menyampaikan visi misi beliau, program beliau, sosialisasi, kampanye kayak seperti itulah. Iya, wah ini masukan nih untuk tim Bu Kofifa nih ya. Terus gini loh Mbak, ini kan ada tren ya, kepala daerah dengan wakil kepala daerah nih, dengan wakil ini kan nggak akur gitu loh. Ada bahkan yang belum setahun udah gontok-gontokan ya kan. Ada yang selama 5 tahun itu ya nggak sejalan gitu. Nah, kalau kita melihatnya Bu Kofifa sama Mas Emil ini kan sampai hari ini kan masih mesra gitu kan. Kalau jenengan melihat nih fenomena apa nih kemesraan Bu Kofifa sama wakilnya Mas Emil gitu? Kalau kita melihat dari psikologi masing-masing ya, psikologi politik. Jadi mereka itu sama-sama ada kedewasaan politik lah ya. Jadi tidak ingin merasa lebih satu sama lainnya. Jadi merasa ingin bagaimana program-program yang sama-sama dibuat gitu kan, itu benar-benar menjadi sebuah kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan output yang baik untuk Jawa Timur. Dan kedewasaan politik seperti itu seorang politikus ya atau politisi memang dibutuhkan kan untuk kestabilan pemerintahan gitu. Kalau misalnya gontok-gontokan ini udah kayak jadi tren gitu kan. Sekarang itu kan masalahnya bupati kita tuh dengan wakil bupati, wali kota dengan wakil wali. Iya, dan di Jawa Timur kan juga ada yang kayak gitu ya. Nah, itu kan memang butuh juga ya peran gubernur dan wakil gubernur untuk memediasi mereka gitu dan mengevaluasi mereka gitu. Yang kepala daerah tingkat kabupaten kota gitu. Yang crash gitu, karena itu akan sangat mengganggu program kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur kan. Kalau misalnya tuh remahan-remahan masalah itu tidak bisa diselesaikan, memang harus ada keterlibatan yang cukup. Artinya pasangan Bu Kofifa dan Mas Emil ini ya bisa jadi rujukan ya untuk kepala daerah yang lain ya. Iya benar. Harus gini loh Mbak, kalau misalnya kita lihat nih kan, kepala daerah itu rata-rata mereka itu kan kader partai gitu. Kayak di DKI itu kan Pramono Anung kan kader PD Perjuangan. Di Jawa Barat itu kan KDM ya kan, Kang Deddy Mulyadi kader Gerindra ya kan. Nah, Bu Kofifa ini kan non partai ini kan, sampai hari ini kan. Menurut jenengan ini sebaiknya Bu Kofifa tetap dalam posisi ini gitu kan, non partai ya kan, atau dia masuk ke dalam partai? Kalau menurut saya, memang kalau ingin kuat dalam kuat dalam politik gitu kan ya, dalam perpolitikan memang kita harus menjadi kader kan, biar ada rootsnya gitu, jelas gitu, dia merah hijau apa gitu kan, warnanya jelas gitu kan. Tapi kalau misalnya ada beberapa kelebihan juga sih, kalau misalnya
non partai gitu kan ya, bukan kadernya partai manapun, tapi masih tetap jadi dan ketokohan beliau itu ada gitu. Jadi beliau lebih fleksibel kan, lebih fleksibel berarti yang di sini sebenarnya yang kuat itu bukan partainya tapi tokohnya Bu Khofifah ini, figurnya gitu loh. Jadi kalaupun Bu Khofifah tidak masuk kader partai pun sudah cukup kuat gitu loh. Karena kan beliau menjadi politisi itu tidak 1 tahun 2 tahun yang lalu kan, tidak baru. Bahkan sejak zaman reformasi itu beliau sudah jadi menteri kan. Iya, betul. Menterinya Gus Dur. Jadi ya ketokohan itu sudah mengakar kuat gitu loh. Meskipun Bu Khofifah itu dia kader atau bukan. Jadi supaya untuk ya bisa jadi ini manfaatnya kalau Bu Khofifah memang bukan kader partai ya, dia lebih fleksibel, dia tidak apa ya, dia tidak terikat gitu kan. Kalau ikut kader partai kan dia terikat dengan program partai, ADART ke partai gitu kan. Jadi petugas partai ya? Petugas partai. Kadang-kadang kalau misalnya nanti beliau tidak menjadi gubernur lagi atau tidak menjadi politisi lagi kan, beliau bisa lebih objektif gitu. Misalnya bisa jadi guru bangsa gitu kan, yang tidak non partai gitu. Jadi bisa lebih objektif dalam menilai berbagai permasalahan bangsa. Iya. Terus ini loh Mbak, sekarang kan yang salah satu yang ramai dibicarakan dinasti politik ya. Ya kan kayak misalnya Mas Pramono Anung, dia anaknya jadi bupati di Kediri gitu kan. Terus kalau yang levelnya nasional itu kan Pak Jokowi kan punya Mas Gibran, Mas Kaisang kan. Ya kan. Nah kalau Bu Khofifah ini kan kelihatannya nggak ke sana atau belum ke arah sana gitu. Kalau lihat dari anak-anaknya kayak nggak ada yang di kader gitu untuk masuk ke politik gitu. Sampai detik ini belum ya? Belum kalau kita lihat. Belum, iya, nggak ada pemberitaannya juga. Siapa anaknya? Nggak, bahkan saya nggak tahu anaknya Bu Khofifah ada berapa. Anaknya itu 4 ya. 4 ya? 4, yang laki-laki 3, perempuan 1. Iya. Dan nggak pernah ada kayak politisi atau apa itu ini adalah anak dari Bu Khofifah, belum pernah dengar. Belum pernah. Iya. Jadi bisa dikatakan Bu Khofifah itu ya bukan salah satu politisi yang melakukan dinasti politik gitu. Dan itu bagus sih, citranya bagus, dan itu memang harus bisa dijadikan sebagai politik brandingnya beliau sih nanti ketika beliau mau masuk ke level nasional gitu. Karena kan sekarang kan terjadi apa sih itu sentimen nasional kan, dinasti politik, terus oligarki kayak gitu-gitu kan. Nah, Bu Khofifah ini bisa jadi salah satu nanti political brandingnya adalah bahwa beliau adalah salah satu pejabat dan politisi yang tidak melakukan dinasti politik atau oligarki itu tadi. Iya. Jadi nilai plusnya itu ya? Iya, bisa jadi ya, boleh. Malah kalau kita lihat yang cenderung sering diajak tuh cucunya, Ayla itu loh. Umur berapa? Mungkin 2 tahun 3 tahun atau. Kalau yang putra-putranya itu enggak gitu kayak kelihatan. Mungkin ada anaknya yang nomor 3 itu loh. Itu yang sering diajak, yang cuman kan. Tapi anak-anaknya nggak ada yang di pemerintahan, misalnya jadi PNS atau apa gitu? Nggak ada sih. Profesional semua. Profesional. Yang nomor 1 kan Iman juga profesional, terus yang. Ya bagus lah, itu jadi track record yang bagus juga kan, salah satu track record yang bagus. Jadi bisa nambah persepsi masyarakat kan, yang baik-baik gitu. Jadi political branding juga gitu. Gitu. Kalau dulu kan ada istilah tuh Jokowi efek ya, Jokowi efek. Kalau jenengan kalau melihat Khofifah, ada nggak Khofifah efek gitu? Khofifah efek saat ini
Bukoviva itu kuatnya masih di level itu ya, muslimat kan, brandingnya juga kan, salah satu brandingnya juga muslimat. Mungkin harus lebih keluar dari cangkang itulah, lebih nasionalis gitu kan. Ya kan Bukoviva kan sangat cenderung dengan santri, kader NU dan muslimat gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu untuk lebih, kalau misalnya mau ke level nasional, misalnya cawapres, bursa cawapres, mungkin lebih ke itu ya, lebih brandingnya harus ditingkatkan ke level nasional gitu loh, yang juga apa ya, image-nya mendukung toleransi ya, ya cukup toleransi, Bukoviva sangat toleran, tapi harus ada kedekatan seperti itulah, di luar cangkangnya NU gitu loh maksudnya, lebih nasionalis gitu, untuk menjangkau Indonesia Timur, Indonesia paling barat gitu kan. Karena ini ya, skupnya udah lebih besar ya, skupnya kan lebih luas kan. Kalau di Jatim kan sangat NU sekali gitu kan. Terus ini loh Pak, kalau misalnya bicara hari ini kan setahunnya Bukoviva ya, setahun di periode kedua gitu. Nah, dari program-program prioritas yang sudah dijalani gitu kan, dan Jawa Timur jadi tulang punggung ini kan, penopang program nasional gitu. Sarannya jenengan ya kan, kalau boleh minta saran gitu kan, kalau boleh memberikan saran gitu kan ke Bukoviva ya kan, untuk supaya bisa membuka jalan ke tingkat politik nasional, apa nih program-program yang jenengan sarankan untuk dilaksanakan sama Bukoviva? Ya itu sih, pengentasan kemiskinan ya. Itu yang penting. Terus peningkatan pendidikan. Karena isunya yang masuk ke masyarakat itu kan, sekolah di Jawa Timur masih hitungannya masih mahal gitu kan. Daftar sekolah itu agak mahal gitu. Mungkin itu yang dikurangi lah gitu kan. Itu peningkatan anggaran pendidikan. Iya. Ini kayak setengah curhat nih Mbak Lili. Iya. Kemudian tentang akses kepemimpinan bagi perempuan di Jawa Timur itu yang perlu ditingkatkan untuk menuju transformatif gender. Terutama akses untuk dalam sektor pemerintahan, politik, ekonomi, industri, teknologi seperti itu. Kan biasanya sangat laki-laki sekali tuh. Seperti itu. Kalau bicara ceruk suara itu kan ada beberapa komponen ya, kayak misalnya ada Nahdien ya kan, terus ada nasionalis ya. Terus kantong-kantongnya kan ada buruh ya kan, ada gender gitu kan. Kalau dari sisi buruh ya, jenengan tuh melihatnya tuh Bukoviva sudah ini kayak bisa memaksimalkan ya, merangkul kelompok buruh ya. Kalau UMR ya, UMR itu upah minimum regional di Jawa Timur ya perlu ditingkatkan lah ya, untuk untuk kesejahteraan buruh juga. Mereka kan juga alat-alat produksi ya kan, yang perlu disejahterakan juga gitu. Bagian dari proses produksi yang perlu disejahterakan juga. Kemudian terkait buruh migran kan, Jawa Timur itu juga banyak ya kantong-kantong buruh migran kan, misalnya di mana, di Sidoarjo, di Madura, di Jember. Nah itu juga kan mereka kan juga penghasil devisa ya, tidak hanya bagi secara nasional tapi juga Jawa Timur juga gitu. Terutama perempuan ya, banyak perempuan yang bekerja sektor non formal sampai ke luar negeri. Nah itu juga butuh perhatian kan, perlindungan, keselamatan dan lain sebagainya gitu. Ya seperti itu sih yang perlu menjadi sumber perhatian dari beliau juga. Iya. Terus ini loh Mbak Lilis,
Kalau untuk presiden itu kan simboliknya kan istana negara ya. Kalau wali kota itu kan ini kan balai kota ya kan, mau bupati pendopo gitu. Nah, gubernur Jawa Timur itu kan punya gerahadi kan, punya gerahadi. Nah, di era sebelumnya itu kan gerahadi itu terkesan ini kan angker dan disakralkan gitu loh. Nah, tapi kan di eranya Bu Kofifa ini jadi lost gitu loh, gerahadi itu loh. Jadi orang yang dulu itu gak pernah masuk gerahadi, ini gerahadi kayak inilah kayak rumah rakyat gitu loh, ya kan. Ada seorang ini kan pejabat yang dia bilang gitu cerita. Gerahadi ini zamannya Pak Dekarwo ini sakral mas, jadi nggak semua orang bisa masuk gitu, dan hanya acara-acara tertentu yang bisa diselenggarakan di Gerahadi. Tapi sebaliknya Bu Kofifa ini pintu Gerahadi dibuka seluas-luasnya gitu, jadi mungkin secara kesakralan udah nggak ada gitu, jadi jadi udah kayak rumah rakyat gitu. Nah kalau ngeliat nih, jenengan ngeliat nih pesannya apa ini yang dari Bu Kofifa gitu, mengembalikan ini kan, mengembalikan kesakralan Gerahadi. Jadi pesan-pesannya untuk tetap tetap membuka Gerahadi bagi rakyat gitu kan ya. Itu berarti sudah nggak sesakral dulu ya? Enggak, jadi ya justru kayak kita masuk balai Gerahadi soalnya. Kayak kita masuk balai pemuda gitu loh. Gitu sekarang ya. Jadi mungkin ada kondisi lebih kayak gini loh Mbak. Ada kafenya katanya di belakang. Kafe? Bukan ya? Nggak ada. Jadi cuman ini aja, mungkin tempat jamuan ini makan. Mungkin situasinya seperti ini loh Mbak. Analoginya kayak istana di eranya Gus Dur gitu loh. Gitu. Ya, kayak gitu. Ya, memang harus begitu kan? Harus istana itu ya kalau dulu memang menurut sejarah kan istana kan sesuatu yang sangat sakral kan, tempat raja dan keluarganya dan para pasukannya dan pejabat-pejabat di situ kan. Jadi ada kayak unsur struktur sosial yang benar-benar mengatur bahwa itu sesuatu eksklusif gitulah, tidak bisa sangat inlander gitu kan ya. Primordialisme dan lain sebagainya gitu. Ya untuk zaman sekarang ya jangan seperti itulah ya, tetap harus pemimpin itu kan harus tetap egaliter, bagaimanapun juga kan Gerahadi itu dibangun dari pajaknya rakyat gitu. Jadi tetap harus egaliter, open minded dengan rakyat dan lain sebagainya. Jadi sebagai demokrasi apa sih itu yang sebagai ruang dialog yang sehat gitu loh antara pejabat dengan rakyat yang mudah gitu. Tidak hanya demokrasi yang sangat prosedural yang gimana, tapi menjadi demokrasi yang egaliter. Apa sih demokrasi apa ya namanya? Kok jadi lupa ya sebenarnya. Demokrasi apa ya, lupa saya. Pokoknya itulah yang membuka yang membuka ruang gitu loh, ruang berdialog dengan pejabat pemimpin gitu yang mudah gitu loh ya. Oke, Mbak Lilis, cukup ya kan? Iya. Tinggal makan bakso nih ya. Tinggal makan bakso ya kan. Jadi kita udah bicara soal Bu Kofifa ya, setahun kepemimpinannya beliau di periode kedua, ya kan. Terus juga kita analisa potensi dan peluangnya untuk level nasional ya. Saya kira cukup, dan kita lihat bersama bagaimana kiprahnya Bu Kofifa ya di tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.